Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami kepemimpinan dalam organisasi. Definisi kepemimpinan dalam organisasi MSDM atau sumber daya manusia. Kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memimpin, mengelola, dan membimbing sumber daya manusia dalam organisasi dengan tujuan mencapai tujuan organisasi sambil memastikan pengembangan, kepuasan, dan kesejahteraan karyawan. Kepemimpinan dalam sumber daya manusia melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, pengembangan karyawan, dan penciptaan budaya kerja yang positif. Hal ini juga melibatkan pemahaman dan penerapan berbagai teori dan praktik kepemimpinan untuk memastikan keberhasilan dalam manajemen dan mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi. Berikutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan menjelaskan berbagai teori kepemimpinan, seperti teori transformasional, teori situasional, dan teori kepemimpinan servan. Ada beberapa teori kepemimpinan yang relevan dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama ada teori kepemimpinan transformasional. Teori ini menekankan peran pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Pemimpin transformasional mendorong inovasi, kreativitas, dan pemahaman visi bersama. Yang kedua ada kepemimpinan situasional. Teori ini mengakui bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan karyawan. Pemimpin harus menjadi fleksibel dan responsif terhadap tuntunan yang berbeda. Yang ketiga ada teori kepemimpinan servan. Konsep ini menekankan bahwa pemimpin seharusnya bertindak sebagai pelayan terlebih dahulu, yang berarti fokus pada kebutuhan dan perkembangan karyawan sebelum kebutuhan diri sendiri. Berikutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mempelajari berbagai gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin dapat memiliki dampak signifikan pada budaya organisasi dan hubungan antara karyawan. Berikut beberapa gaya kepemimpinan yang sering digunakan dalam konteks SDM. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin dengan gaya ini mengambil keputusan secara tunggal, memberikan arahan yang jelas, dan mengharapkan karyawan partisipasi mereka. Ini mungkin diperlukan dalam situasi-situasi krisis, tetapi bisa menghambat kreativitas dan partisipasi karyawan dalam jangka panjang. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis menggandeng karyawan dalam pengambilan keputusan, mendengarkan pandangan mereka, dan mempromosikan partisipasi. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas, kepuasan karyawan, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya ini, pemimpin memberikan otonomi yang besar kepada karyawan dalam mengelola pekerjaan mereka. Pemimpin lebih sebagai sumber daya atau saran daripada pemberi arahan. Namun ini memerlukan karyawan yang sangat mandiri dan berguna dan mungkin tidak cocok untuk semua situasi. Kesimpulan dari materi sumber daya manusia atau SDM tentang memahami kepemimpinan dalam organisasi adalah bahwa kepemimpinan adalah aspek kunci dalam mengelola sumber daya manusia. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari materi ini berikut.
Yang pertama, kepemimpinan adalah komponen vital. Kepemimpinan merupakan komponen yang vital dalam mencapai tujuan organisasi dan mempengaruhi budaya kerja serta kesejahteraan karyawan. Yang kedua, banyak teori dan gaya. Ada berbagai teori dan gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam konteks organisasi, dan pemimpin harus memilih gaya yang sesuai dengan situasi dan karakteristik karyawan. Yang ketiga, ada keterampilan kepemimpinan penting. Keterampilan seperti komunikasi, manajemen konflik, dan kemampuan mengambil keputusan menjadi kunci untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, ada pengembangan kepemimpinan diperlukan. Organisasi perlu berinvestasi dalam mengembangkan kepemimpinan untuk memastikan pemimpin memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kelima, ada kepemimpinan inklusif. Diperlukan kepemimpinan yang inklusif dan beragam menjadi semakin penting untuk mencapai kesejahteraan dan keberagaman di tempat kerja. Menggabungkan pemahaman tentang kepemimpinan dengan praktik manajemen sumber daya manusia yang efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka sambil memastikan kepuasan dan perkembangan karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.